jalan itu jadi membingungkan buat orang lain. Ada panah, ada Tiba-tiba apa loh gitu kok ya? ada panah di depannya gitu. Spesial kembali kita di Zumba, listeners. Kalau biasa Zumba itu adalah Zoom bareng artis atau kadang-kadang Zoom bareng ahlinya. Tapi tamu kita hari ini minta spesial. Dia ingin disebut Zumba adalah Zoom bareng atlet bersama Fitra Eri. Halo Ilbram. Gak apa-apa ya, spesial request dikit ya. Bukan artis soalnya saya. Iya. Artis gila. YouTube berapa YouTube? Apanya? 1 Subscribernya? account. Oh, subscribernya alhamdulillah 2 juta. Satu account maksudnya Ya kan berapa? harganya Itu kalian punya berapa account gitu. 2 juta. Kemarin baru luar biasa mencapai 1 juta followers juga di Instagram. Iya, makasih. Terus pada saat ulang tahun istri tercinta bikin poster gede-gede. Iya itu, aduh, sampai malu di jalan tengah jalan. Gawat. Tapi gini, listeners, sebenarnya tuh kami sudah lama pingin ngobrol sama Om Fitra Eri, mau ngebahas mengenai otomotif. Cuman kan Viredi itu sebenarnya kan radio perempuan ya. Jadi selama ini kita tuh mikir apa yang dibahas ya dari sisi Kan perempuan yang pakai mobil, gitu. yang pakai mobil bukan Otomotif. cuma laki-laki, perempuan juga pakai mobil kan. Nah, akhirnya itu perempuan juga pakai mobil. Ya udah, kita pingin bahas. Nih Anya belum masuk nih, Anya lagi ke belakang nih. Ntar lagi Anya, karena tiba-tiba Om Fitra Eri harus balapan, jadi kita langsung aja straight to the point. Ini lagi disentul ya? Lagi disentul, iya lagi Kejurnas seri 2 ISOM. Dan kemarin baru jadi juara juga kan di Kejurnas. Akhirnya naik podium. Kita ngomongin soal dari sisi perempuan aja Om Fitra. Bicara mengenai apa sih sebenarnya kebutuhan perempuan yang cocok itu untuk mobil seperti apa? Karena kan selama ini pasti nunjukin mobil kan keren-keren, mewah-mewah, atau apalah canggih-canggih. Tapi kalau perempuan tuh sebenarnya yang pas yang kayak apa sih mobilnya? Tergantung jenis perempuannya ya, karena kita tidak bisa mengeneralisasi juga gitu ya. Kalau perempuannya emang suka bongkar-bongkar mobil sendiri, maksudnya yang benar-benar suka otomotif, sebenarnya itu mobil apa aja bisa masuk. Tapi kalau kita anggap sebagian besar dari perempuan yang memang mereka tidak terlalu ngerti otomotif, tapi mereka butuh mobil buat aktivitas sehari-hari gitu ya. Kalau saya sih saraninnya mobil yang trouble free. Trouble free. Semua mobil juga harusnya trouble free dong. Tidak, kalau mobil bekas tidak trouble free kalau kita salah pilih. Nah, betul, kemudian betul. Buat perempuan saya saranin pakai mobil yang kalaupun ada kerusakan itu bengkelnya banyak gitu. Jadi ya mungkin merek yang lebih mainstream, modelnya kan banyak. Kalau model itu tergantung kebutuhan. Kalau kita mau pengen nyaman, mungkin kita bisa pilih sedan atau MPV. Kalau kita sering ke jalan rusak, kita bisa SUV. Tapi yang penting buat perempuan itu atau wanita itu menurut saya mobil yang trouble free. Karena apa? Kalau kita ada trouble di jalan, laki-laki itu lebih safe dibandingkan wanita. Wanita tiba-tiba malam-malam untuk mengatasi masalah itu. Wanita malam-malam tiba-tiba ada trouble, dia turun. Dia lebih besar kemungkinan menjadi sasaran kriminalitas dibandingkan laki-laki. Makanya saya di rumah deh misalnya ya, kalau mobil buat saya sendiri, saya terserah saya ada mobil 90s, mobil-mobil yang mungkin tidak reliable, tapi kalau buat istri, saya sebisa mungkin beli yang reliable atau yang baru. Jadi minimal dia aman kalau di jalan. Ya. Walaupun nggak harus Mercy kayak kemarin beliin istri kan? Nggak harus kan, makanya nggak harus. Cuman kalau sayang istri, kalau suami sayang istri, beli juga mobil selain yang trouble free, yang safety factor-nya bagus. Bisa lihat sekarang crash test-nya, hasilnya seperti apa. Jadi intinya kalaupun kecelakaan, peluang untuk selamatnya lebih besar dibandingkan mobil yang crash test-nya lebih jelek. Iya, itu termasuk yang kayak apa tuh namanya, airbag-nya ada di mana-mana. Iya, betul. Lalu ada tulang-tulang besi-besi yang buat melindungi di mana-mana gitu ya. Betul. Nah, kalau buat kita sendiri, kadang-kadang saya juga ada mobil yang nggak ada airbag-nya, mobil 90 segala. Cuman kan kalau
kalau perempuan apalagi yang bukan terbiasa menyetir gitu kan, secara statistik juga resiko tabrakannya lebih besar gitu kan. Jadi ada baiknya kita pakai mobil yang memang safety factor-nya bagus. Baju gue sama bajunya Om Fitra dong. Aduh, luar biasa. Jadi mana yang navigator, mana yang driver? Itu F1, Hilbram F1 tingkatannya lebih tinggi dari baju gue. Oh ya ampun, ternyata seperti itu. Makanya listeners nanti lihat dong di Instagram kami ya, apa yang dimaksud dengan Mas Fitra gitu. Bajunya kok ada pangkat-pangkatnya segala. Itu level pertandingannya. Ya kan? Balapannya. Ya, oke, baiklah. Anyway, ini kalau udah ngumpul nih cowok-cowok nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa mewakili suara para perempuan di sini, para listeners. Mas Fitra. Yes. Kalau kita punya budget sekian nih, terbatas, let's say angkanya 500 juta gitu. Batasnya aja 500 juta, luar biasa. Mas Fitra, zaman sekarang mobil itu rata-rata harga yang medium class itu tuh 500-an. Ya, oke. Iya kan? Ya. Zaman dulu Kijang masih di bawah 100 juta. Sekarang mana ada Kijang di bawah 100 juta. Iya. Anyway, kita ambil platformnya yang rata-rata mobil baru-baru ini kan 500 juta nih ya. Oke. Dengan budget let's say 500 juta, lebih baik ngambil mobil baru tapi mereknya merek-merek biasa lah, yang umum lah, yang kalau lewatin lobby tuh nggak dibukain pintu gitu. Kalau mau parkir di lobby agak-agak diragukan gitu, yang ya umum-umum aja gitu. Atau ngambil mobil yang lambangnya ada bintang, ada kotak-kotak apa segala macem. Begitu lewat ke lobby langsung dibukain tuh. Iya, silakan Pak, silakan Bu gitu. Oke, mobil premium bekas atau mobil bukan premium tapi baru gitu ya. Nah, itu dia pertanyaannya. Mending yang mana tuh? Itu dua-duanya sebenarnya bagus buat wanita, apalagi di budget 500 itu second-nya pun masih bisa dapat tahun yang lumayan baru. Nah, keuntungannya kalau misalnya kita beli mobil yang bukan premium tapi baru, sudah pasti dia lebih reliable karena kilometernya 0. Dia benar-benar baru, dia belum pernah dipakai. Kalau mobil bekas, kita tidak tahu secara pasti bagaimana pemilik sebelumnya itu merawat kendaraannya. Nah, tapi bukan berarti kita nggak bisa mobil premium bekas di harga 500 itu. Tapi lebih ada stepnya yang lebih ribet dikit. Yang pertama, kita harus beli mobil bekas premium itu di tempat yang terpercaya. Hah? Gimana mobil bekas ada di tempat terpercaya? Tempat terpercaya itu apa? Misalnya, pusat penjualan mobil bekas, kita sebut aja merek, BMW atau Mercedes-Benz atau Audi, tapi yang memang authorized, punya BMW-nya sendiri, punya Audi-nya sendiri, atau punya Mercedes-nya sendiri. Karena mereka tidak akan berani macam-macam dengan kondisi mobil. Atau kita bisa beli di pedagang mobil bekas yang sosial medianya kuat. Karena sekarang rata-rata punya sosial media pedagang-pedagang itu. Intinya kalau kita takut ditipu atau misalnya ternyata kondisi mobil tidak sesuai yang dijanjikan, mereka akan bertanggung jawab. Karena mereka menjaga reputasi yang sudah bagus. Gitu. Nah, kemudian ketika kita mau membeli mobil bekas, apalagi yang premium, yang harus dilihat adalah service record dari mobil tersebut. Jadi di mana mobil itu dirawat sebelumnya? Di bengkel biasa atau di bengkel resmi? Harus di bengkel resmi. Karena banyak orang pemilik mobil premium yang, aduh, gua pengen menghemat budget, kasih ke bengkel biasa aja deh, tapi standarnya tidak sama. Nah, itu jadi service record itu diperiksa juga. Jadi kalau misalnya kita bisa beli mobil premium second, tapi second di tempat yang tepat, kemudian dengan kondisi yang bagus, itu bakal lebih nikmat dan lebih aman makanya dibandingkan beli mobil yang bukan premium walaupun baru. Tapi kalau kita tidak bisa memastikan bahwa mobil premium yang kita beli itu dijual oleh orang yang terpercaya, atau penjual yang terpercaya, atau kondisinya tidak begitu bagus, perawatannya tidak di bengkel resmi, pasti jelas pilihannya ke mobil yang non-premium tapi baru. Baik. Itu caranya harus bercermin pada pribadi Anda dulu, listeners. Anda termasuk orang yang bisa mengulik dengan baik, teliti, atau yang aduh nggak ngerti deh. Udah. Yang baru-baru Kalau nggak ngerti, pilih penjualnya yang terpercaya. Kalau mobil baru, udah pasti penjualnya terpercaya, ada garansi. Kalau mobil bekas, sekarang tuh gampang banget. Cara cari mobil bekas yang bagus gimana sih? Gampang. Cari aja yang penjualnya terpercaya, yang reputasinya udah bagus. Lihat sosmednya makin gede, sosmednya makin bagus. Saya bilang. Itu dia tuh. Tuh dia tipsnya ya. Oke, ya. Waktu Bro Fitra ini keluar dari perusahaan yang lama, ya, perusahaan tersebut kontak gue.
minta untuk wartawan-wartawannya dilatih kemampuan public speaking. Gue tanya, Oh ya? mau kayak apa? Dia bilang mau kayak Fitra Eri. Nah, Oh iya, baru tahu gue. Itu tuh pertama kali gue melototin Fitra Eri itu begitu. Terus saya bilang, bikinin biar kayak Fitra Eri. Gue lihat, oh gini. Wah, ternyata segitu doang, gampang gue yang ngajarinnya gitu. Ternyata susah banget loh jadi kayak Fitra Eri loh. Oke. Iya, maaf ya saya lagi siaran radio sebentar. Wah, tuh kan bedanya tuh, listeners. Biasanya kan wartawan tuh yang mengejar-ngejar narasumber. Sekarang bayangkan dari wartawan menjadi narasumber kayak begini nih. Kejar-kejar. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ya. Ini penasaran dari sekian banyak mobil yang pernah diicip-icip, dicoba-coba oleh Mas Fitra sendiri. Dari yang harganya paling terjangkau sampai yang astaga sama rumah aja mahalan tuh mobil. Dari semua jenis mobil itu, mana yang paling berkesan dan kenapa mobil itu? Oke, yang paling sebenarnya setiap mobil itu punya kesan yang berbeda-beda ya, karena kan saya pecinta otomotif, jadi setiap mobil tuh punya karakter uniknya dan saya bisa nikmatin semua mobil itu. Tapi jelas yang paling berkesan itu pas ngetes mobil yang bernama Bugatti Chiron Sport. Waduh, mobil paling mahal itu. Itu mobil paling mahal dan mobil paling bertenaga yang pernah saya setir sendiri. Itu cuman 2 orang dari Indonesia yang boleh coba mobil itu, mobilnya dibawa ke sini, saya salah satunya. Itu mobil 1.500 HP tenaganya, jadi itu horsepower ya by the way. 1.500 horsepower. Dan harganya itu kalau dengan pajak Indonesia, dijual di Indonesia itu sekitar 125 miliar rupiah. Dapat rumah di Sisingamangaraja. Di Menteng. Bener di Menteng gitu, bener. Tapi rumahnya kan nggak bisa jalan, kalau yang ini bisa jalan. Oh my god. Kayak apa rasanya? Itu tarikannya mobil, kayak gimana? Itu mobil bisa 400 km per jam larinya, dan kebetulan waktu itu kita nggak dapat jalan buat lari segitu, tapi itu mobil sangat nyaman, tapi sangat kencang. Jadi bener-bener kayak didorong jin dari belakang naik mobil itu. Di force-nya jadi kepala nempel dong. Iya, kepala nempel, tapi nggak yang seberisik supercar lainnya gitu. Jadi bener-bener kayak effortless, tiba-tiba melesat. Nah itu pengalaman berkesan karena mobilnya sendiri habis saya coba itu langsung dibalikin lagi ke luar. Jadi bener-bener mobil itu didatengin khusus buat dicoba, dan itu sangat terkesan karena pada saat saya coba itu dia memegang gelar sebagai mobil tercepat di dunia. Wow, coba diulang serinya, mungkin pada ingin nge-google abis ini, listeners. Bugatti Chiron Sport. Ada fotonya bareng Mas? Ada, ini kan nanti direkam nih. Nah ini nambahin kerjaan dikit buat editornya. Nah ini nih, mobilnya seperti ini nih gambarnya. Cakep. Sorry ya editor, ditambahin dikit kerjaan. Benar. Oke. Tapi kalau misalnya mobil impiannya Mas Fitra secara pribadi, apakah sudah didapat atau belum? Dan apakah mobil itu? Jadi mobil impian pecinta mobil tuh banyak, nggak pernah ada impian tuh cuma satu gitu. Ada beberapa mobil yang sekarang udah punya, yang emang dari dulu mimpi pengen punya mobil itu udah punya gitu ya. Tapi sekarang juga ada mimpi-mimpi lainnya gitu kan, dan kalau disebut kayaknya banyak karena mimpinya banyak nih, banyak maunya nih, walaupun tapi suatu saat saya pengen punya supercar Italia atau mobil. Topi gue. Yang kuda salah atau yang, tapi kan Italia bukan cuma yang kuda, ada ada banteng kan. Ada yang banteng. Ada banteng, ada Trisula juga. Nah, dan rasanya juga pengen punya satu mobil yang di zamannya ketika saya beli itu adalah mobil yang paling canggih. Apa tuh? Nggak tahu, tergantung punya uangnya kapan. Kalau punya uangnya sekarang ya tercanggih sekarang. Tapi kalau punya uangnya di 2030, minimal di satu saat saya bisa beli mobil yang dianggap itu mobil paling canggih di zamannya. Wow. Kalau di zaman sekarang mobil paling canggih apa sih, Mas? Mobil paling canggih sekarang dari segi teknologi gitu ya, dari segi teknologi itu sebenarnya bukan mobil yang harganya luar biasa. Itu ada mobil namanya Mercedes-Benz S-Class. Jadi dia memakai teknologi-teknologi yang belum dipakai oleh mobil-mobil lainnya sekarang. Apa tuh? Kasih bocoran dong.
Iya, Eh, yang membedakan dengan mobil-mobil sekelas dia itu, tapi beda. paling gampang lampu Heeh. yang dia miliki itu dia bisa memproyeksikan gambar ke jalan. Jadi kalau misalnya kita melakukan navigasi, dia bisa menunjukkan di jalannya dia sorotkan lampu berbentuk panah. Jadi kita nggak mungkin nyasar nih belok ke sini. Ketika ada orang mau menyeberang dan kita kasih jalan orang buat menyeberang itu, lampu itu akan membuat seperti zebra cross untuk orangnya itu nyebrang. Pada saat kita memiliki satu film yang kita setel di entertainment systemnya, lampu itu bisa menyorotkan ke tembok seperti proyektor film. Dan kita suaranya dengar dari mobil, jadi kita bisa punya drive-in sendiri. Wow. Itu baru lampunya. Nah, jadi Mercedes-Benz S-Class itu memang dinilai orang sebagai mobil yang ahead of its time. Jadi dia bisa menggambarkan ke kita kira-kira 10 tahun ke depan tuh teknologi mobil tuh akan seperti apa sih? Itu udah beredar di pasaran atau masih konsep? Itu udah dijual di Indonesia. Wah, harga berapa Mas di Indonesia? Harganya 3 miliar. Tapi saking canggihnya, tidak semua teknologi itu legal untuk dioperasikan di jalan. Nah? Jadi kayak lampu yang bisa memantulkan image ke jalan itu belum diizinkan untuk dioperasikan. Padahal mobil itu bisa. Karena takutnya membuat jalan itu jadi membingungkan buat orang lain. Ada panah, kok ada panah di depannya gitu. Dan agak ngenesnya ada lagi di Indonesia itu kan mobil sekelas Mercy, apalagi yang S-Class itu kan biasanya disetir oleh supir. Jadi akan menikmati fasilitas itu semua adalah drivernya. Iya, betul. Itulah sayangnya. Kadang-kadang apalagi yang beli memang hanya untuk kenyamanan atau gengsinya, mereka akan suruh supir. Tapi kalau saya sih, mobil apapun yang saya beli, sebisa mungkin nyetir sendiri. Oke, baiklah. Om Fitraheri, terima kasih kalau gitu ngobrol-ngobrol singkatnya. Terima kasih. Aduh, sorry banget nih nggak lama. Nanti next time mau kita bahas apa lagi tentang otomotif, calling aja. Pasti bersedia buat V-Radio. Aduh, thank you so much. Selamat balapan, sukses ya. Thank you Hilbram, thank you Anya. Thank you.